Oke guys, film ini dibuka dengan seorang bajak laut yang berperan sebagai karakter nyata yang setelah menemukan sebuah kapal yang goyah di tengah laut lepas, menceritakan kisah seorang pelaut malang yang terkena kutukan kuno dan kini dikenal sebagai Flying Dutchman. Untuk membalikan kutukan tersebut, ia harus mencari jiwa yang tidak bersalah, seseorang yang dapat membantunya mematahkan kutukan ini untuk selamanya. SpongeBob SquarePants bangun tidur dengan gembira karena hari itu ia akhirnya setinggi 36 kerang, yang berarti ia sudah cukup tinggi untuk menaiki roller coaster yang menegangkan dan menjadi pria besar. Ia memulai hari dengan bersemangat dan mempersiapkan diri untuk hari ini di rumah SpongeBob SquarePants, di mana ia menari, mandi, makan, sereal, dan mengangkat beban. Ia meninggalkan rumah dengan gembira dan mengumumkan hari itu kepada Squidward Tentacles, tetapi Squidward menanggapinya dengan sarkastis. Kemudian ia pergi ke Patrick Star dan memberitahunya tentang hari ini. Patrick awalnya tidak tahu, tetapi ketika SpongeBob memberitahunya bahwa tingginya 36 kerang, ia bersorak bersamanya dengan gembira dan mereka pun memulai hari mereka. SpongeBob menyapa Sandy Cheeks di dekatnya pada hari itu, tetapi Sandy tidak mengetahuinya dan ia tanpa sengaja menginjak Sheldon J. Plankton. SpongeBob mengatakan bahwa pertumbuhannya kini akhirnya memungkinkannya untuk menaiki roller coaster Big Guy dan bersenang-senang seharian di taman hiburan Kapten Booty Beard. Dia dan Patrick meniup gelembung, bersorak untuk Big Guy dan berangkat menuju taman. Di taman hiburan Kapten Booty Beard, SpongeBob dan Patrick pergi ke wahana kapal Karamdan. Petugas tiket mengukur dan memastikan bahwa tinggi SpongeBob adalah 36 kerang, sehingga ia mengizinkan mereka masuk ke dalam wahana tersebut. SpongeBob dan Patrick masuk dengan gembira, tetapi ketika sampai di dalam, ia terlalu takut untuk menaiki wahana tersebut setelah melihat potensi bahayanya. Setelah ketakutan, SpongeBob memberitahu Patrick bahwa ia tidak ingin pergi sekarang dan berpura-pura bahwa ia telah berjanji kepada Tuan Eugene Hay Krabs untuk pergi ke roller coaster. Patrick membawa SpongeBob bersamanya ke Krusty Krab, di mana SpongeBob memberitahu Tuan Krabs tentang roller coaster tersebut berpura-pura bahwa ia mengundangnya, sehingga Tuan Krabs menutupinya sebagai alasan untuk Patrick. SpongeBob memberitahu Tuan Krabs tentang bagaimana ia takut pada roller coaster, meskipun ia menganggap dirinya pria yang besar. Tuan Krabs mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang salah dengan rasa takut terhadap sesuatu, terutama terhadap SpongeBob. Ketika SpongeBob bertanya apakah ia takut ketika seusianya, Tuan Krabs mengatakan bahwa ia adalah seorang pelaut muda pemberani yang tidak takut apapun dan memiliki keberanian yang luar biasa. Ia menceritakan sebuah kisah kepada SpongeBob, di mana ia adalah seorang pelaut yang terlibat dalam petualangan epik setelah memanggil Flying Dutchman yang menakutkan dengan menggunakan trompet Dutchman dan melakukan perjalanan melalui bagian laut yang paling dalam dan berbahaya, dunia bawah. Sebuah alam mimpi buruk yang mengerikan yang dipenuhi monster, badai yang menghantui, dan bajak laut hantu, tetapi Tuan Krabs menghadapi semuanya sebagai petualangan epik. SpongeBob mengatakan bahwa ia seperti seorang swashbuckler dan Tuan Krabs mengatakan kepadanya bahwa ia memang seorang swashbuckler dengan menunjukkan sertifikat swashbucklernya yang berisi elemen-elemen terpenting seperti keberanian, keteguhan hati, keberanian, keteguhan, keberanian, dan ketabahan. SpongeBob bercita-cita untuk menjadi seberani Tuan Krabs dan ingin Tuan Krabs mengajarinya bagaimana menjadi seorang swashbuckler agar menjadi seorang big guy, tetapi Tuan Krabs menolak untuk mengajarinya, mengatakan bahwa dia belum siap karena dia takut pada roller coaster dan mengatakan bahwa dia adalah bayi manja yang suka meniup gelembung. Tuan Krabs menyuruh SpongeBob untuk membersihkan toilet dan melupakan hal-hal tentang swashbuckler. Saat membersihkan toilet, SpongeBob dengan bantuan Patrick memeriksa hal-hal yang tercantum dalam sertifikat bajak laut untuk membuktikan bahwa dia sendiri bisa menjadi bajak laut. Ketika SpongeBob menghentakkan kakinya, sebuah ventilasi yang memancarkan cahaya misterius tiba-tiba menyala dan terbuka, menarik perhatian SpongeBob dan Patrick. Ketika mereka melihat ventilasi yang dalam, sertifikat bajak laut tersapu ke dalamnya.
Sehingga SpongeBob dan Patrick bertekad untuk membuktikan keberanian mereka dengan melewati ventilasi gelap untuk mengambil sertifikat tersebut. SpongeBob masuk ke dalam dan melewati ventilasi, tetapi dia lari ketakutan setelah melihat seekor isopod laut. Larinya kemudian membuatnya jatuh dan menemukan ruang bawah tanah yang berisi tempat persembunyian rahasia yang dipenuhi dengan barang antik, peninggalan, dan pernak-pernik bajak laut. SpongeBob dan Patrick mengenakan pakaian bajak laut, dan SpongeBob mencoba untuk menjadi bajak laut, tetapi dia tersandung dan jatuh. SpongeBob ragu pada dirinya sendiri dan hendak pergi, tetapi dia menemukan trompet Dutchman yang kemudian dia tiup setelah trompet itu menyuruhnya untuk melakukannya agar menjadi seorang swashbuckler. Kapal Flying Dutchman muncul dan tiba dari portal terdekat. Ketika Tuan Krabs mendengar suara itu, dia bergegas bersama Squidward ke ruang bawah tanah. Flying Dutchman, asistennya bernama Barb, dan kru hantunya tiba saat mendengar suara ledakan, dan Flying Dutchman mendekati SpongeBob sambil memegang pipa. SpongeBob memberitahu Flying Dutchman tentang ambisinya untuk menjadi orang besar menggunakan sertifikat swashbuckler. Flying Dutchman tertarik saat melihat SpongeBob dan menerima tawarannya untuk menunjukkan kepadanya kepahlawanan sejati dengan mengadakan pertempuran bajak laut hantu yang direncanakan di kapalnya, membuat SpongeBob bersemangat tentang perjalanan yang akan dilakukan Flying Dutchman bersamanya. SpongeBob menandatangani perjanjian kontrak Flying Dutchman, sementara Tuan Krabs mencoba menghubungi SpongeBob melalui kode kunci keamanan ruang bawah tanahnya. SpongeBob dan Patrick bergabung dengan kru Flying Dutchman, dan Flying Dutchman memberitahu Barb bahwa SpongeBob memenuhi persyaratan sebagai inang yang sempurna untuk mematahkan kutukannya. Tuan Krabs akhirnya sampai di ruang bawah tanah, tetapi sudah terlambat. Orang Belanda itu berada di atas kapal, berlayar ke dunia bawah, memberitahu Tuan Krabs bahwa dia tidak akan melihat SpongeBob lagi saat dia membawanya pergi ke dunia bawah. Kapal Flying Dutchman kemudian berlayar sampai ke dunia bawah. Tuan Krabs menyesal telah menceritakan kisah itu kepada SpongeBob dan sedih karena SpongeBob diculik oleh Flying Dutchman. Jadi, dia memutuskan untuk menyelamatkan SpongeBob. Squidward awalnya menolak, tetapi kemudian Tuan Krabs mengancam akan menurunkannya pangkat menjadi juru masak jika dia tidak ikut, jadi dia tidak punya pilihan. Tuan Krabs dan Squidward mengenakan pakaian mereka dan bekerja sama dengan siput peliharaan SpongeBob, Gary, untuk mengejar mereka menggunakan Winnebago Boatmobile yang oleh Tuan Krabs disebut Patty Blaster, di mana Tuan Krabs akan mengemudikan kapal itu sampai ke dunia bawah. Tuan Krabs menunjukkan kepada mereka peta menuju dunia bawah, di mana mereka harus menemukan portal interdimensi ajaib yang akan membawa mereka ke sana, menyeberangi sungai lendir yang berbahaya, dan akhirnya mencapai tujuan. Sebuah pulau tengkorak bernama Challenge Cove, di mana Flying Dutchman akan menggunakan SpongeBob untuk mematahkan kutukannya. Tuan Krabs, Squidward, dan Gary bergegas menaiki Patty Blaster untuk menyelamatkan SpongeBob sebelum ia celaka, tetapi mesinnya rusak sementara, jadi mereka mendorongnya sampai bisa bergerak kembali dan melanjutkan petualangan. Kapal Flying Dutchman dan awaknya tiba dengan menyelam ke dunia bawah, tempat tinggal monster dan berbagai makhluk aneh. SpongeBob berusaha untuk tidak takut, sementara Flying Dutchman mendorongnya untuk tidak takut. Kapal Flying Dutchman melintasi berbagai monster di dunia bawah, termasuk lobster kait, isopod laut raksasa, kelelawar jangkar, ropetepus, dan jellyhook. Flying Dutchman membantu SpongeBob untuk tidak takut, yang membuat SpongeBob dan Patrick bersenang-senang di dunia bawah. Flying Dutchman memberitahu Bart bahwa SpongeBob adalah orang yang tepat untuk mematahkan kutukannya, meskipun SpongeBob tidak menyadari apa yang sedang terjadi dan mereka tertawa karenanya. Tuan Krabs sedang melihat peta, sementara Squidward dan Gary mencoba menemukan jalan menuju dunia bawah sambil mengendarai Patty Blaster. Mereka menemukan bahwa ada portal menuju dunia bawah yang terletak di SMA Bikini Bottom.
Mereka tiba di SMA dan masuk ke dalamnya, menerobos kerumunan orang, serta berlari ke gimnasium, tempat mantan guru Squidward bernama pelatih tuna dan murid-muridnya melempari mereka dengan bola dodgeball. Mereka juga melewati sekelompok orang yang sedang mandi dan memukuli mereka dengan handuk, hingga akhirnya mereka menemukan ruang ganti, tempat Tuan Krabs merasakan jalan yang ternyata adalah loker Davy Jones, yang merupakan portal menuju dunia bawah. Tuan Krabs, Squidward, dan Gary tersedot langsung ke dalam portal tersebut. Flying Dutchman menyuruh SpongeBob untuk berdandan menjadi seorang swashbuckler. Ia menyuruh SpongeBob mengenakan tong untuk melindunginya dari bahaya, tetapi Patrick menolak pakaian itu dan menyuruhnya berpakaian lebih masuk akal ala bajak laut. Flying Dutchman dan Barb menyadari bahwa persahabatan Patrick dengan SpongeBob mengganggu rencana mereka, jadi Flying Dutchman mencoba mencari cara untuk menyingkirkan Patrick. Flying Dutchman dan yang lainnya akhirnya tiba di Challenge Cove, tempat SpongeBob bisa menjadi swashbuckler dengan mengalahkan semua tantangan di dalamnya. Tuan Krabs, Squidward, dan Gary tiba di dunia bawah dan berkendara melewati sungai lendir beracun sementara mereka bertemu beberapa monster yang datang dari arah berlawanan. Seekor lobster raksasa dan seekor Ropetepus mencoba menangkap mereka sebelum mereka jatuh cinta dan menjatuhkan mereka. Squidward menyarankan untuk kembali dan mencari juru masak baru, tetapi Tuan Krabs menjadi emosional setelah melihat kartu identitasnya. Jadi mereka melanjutkan perjalanan mereka. SpongeBob, Patrick, Barb, dan Flying Dutchman tiba di awal Challenge Cove, di mana Flying Dutchman memberitahu SpongeBob bahwa ia harus menyelesaikan serangkaian ujian berbahaya yang ditandai dengan X dan meniup terompet Flying Dutchman di atas tengkorak untuk menjadi seorang swashbuckler. Flying Dutchman memulai dengan menyuruh SpongeBob melewati Intestinal Fortitude. Tantangan pertama dipimpin oleh sebuah jalan setapak yang menurut Patrick hanyalah jalan biasa, yang membuat Flying Dutchman dan Barb marah karena mereka tidak mentolerir kenakalan SpongeBob dan Patrick. Barb bahkan mencoba membunuh mereka, tetapi Flying Dutchman menghentikannya. SpongeBob dan Patrick berlari menuju tantangan pertama, tetapi Flying Dutchman dan Barb memperingatkan mereka tentang adanya pasukan kerangka, karena tulang-tulang mulai muncul membentuk sekelompok penjaga menatap dengan ganas dengan senjata mereka mengarah ke SpongeBob dan Patrick. Flying Dutchman dan Barb melawan pasukan tersebut, mencoba untuk sampai ke SpongeBob. Para penjaga kerangka menghadapi SpongeBob dan Patrick, di mana SpongeBob meniup pedang gelembung untuk mengusir mereka, tetapi mereka meletuskannya, membuat SpongeBob dan Patrick berlari dan bersembunyi di sebuah celah di dekatnya. SpongeBob mulai ragu apakah Tuan Krabs benar bahwa dia belum siap untuk ini dan hanyalah bayi penabuh gelembung. Sebuah puing tiba-tiba mengenai SpongeBob, membuatnya pingsan dan bermimpi, di mana ia menyaksikan seorang swashbuckler muda bernama Mr. Krabs yang menyuruhnya mengajukan pertanyaan yang tepat untuk menjadi seorang swashbuckler. Dengan bertanya apa yang akan dia lakukan, dan yang dimaksud dengan dia adalah dirinya sendiri, seperti apa yang akan dilakukan Mr. Krabs sebagai seorang swashbuckler. SpongeBob terbangun dan mendapat ide untuk menjadi seperti Mr. Krabs untuk menghadapi para penjaga itu. Ia membentuk dirinya seperti Mr. Krabs dan mulai bertingkah sok tangguh, tetapi ia jatuh saat berjalan dengan mengancam seperti Mr. Krabs dan terlempar kembali ke atas saat menabrak jungkat-jungkit jangkar di mana sulur-sulur ungu menempel di celananya. Patrick ikut bergabung dan juga terkena sulur-sulur itu. SpongeBob dan Patrick kagum melihatnya, mengira itu adalah usus yang diperkuat. Mereka bermain dengan sulur-sulur itu dengan berbagai cara konyol yang membuat para penjaga kerangka tertawa terbahak-bahak hingga mereka benar-benar mati karena tertawa saat menyaksikan lelucon konyol SpongeBob dan Patrick yang bermain dengan sulur-sulur tersebut. Tawa itu menyebabkan para penjaga kerangka mengeluarkan tulang-tulang mereka dan membongkarnya hingga berserakan di lantai, membuka jalan bagi SpongeBob untuk mengatasi tantangan pertama. Flying Dutchman dan Barb takjub dengan hal ini dan tanda X pada tantangan tersebut bersinar dengan tangga terbuka menuju tantangan berikutnya yang bersinar lebih terang, di mana Mr. Krabs, Squidward, dan Gary memperhatikannya.
Mr. Krabs berhalusinasi SpongeBob berbicara kepadanya melalui ID mengatakan bahwa dia dalam masalah. SpongeBob dan Patrick menuju tantangan berikutnya, sementara Bart menerima panggilan dari salah satu kru Dutchman yang diam-diam memata-matai Mr. Krabs dan kawan-kawan yang mencoba menyelamatkan SpongeBob dan Patrick. Bart memberitahu Dutchman bahwa Mr. Krabs sedang mengawasi mereka, yang membuat Dutchman kesal karena ini akan membahayakan rencananya jika Mr. Krabs membongkar kebenaran tentang mereka. Bart menegaskan kepada Dutchman bahwa Mr. Krabs masih jauh dan sangat kecil kemungkinannya untuk menangkap mereka atau bertahan di dunia bawah. Tuan Krabs, Squidward, dan Gary mendengar alunan jazz misterius saat mengendarai Patty Blaster. Mereka pergi untuk memeriksanya dan ternyata itu adalah 3 putri duyung bersama kerang yang sedang bermain jazz. Hal itu membuat Squidward takjub karena ia hendak bergabung dengan para putri duyung tersebut. Tuan Krabs mencoba menghentikannya, mengatakan bahwa itu adalah jebakan, tetapi Squidward tidak mendengarkannya. Squidward pergi ke arah para putri duyung sambil memainkan solo klarinetnya sendiri, tetapi alunan musik itu malah berujung pada bencana di mana para putri duyung tersebut menampakkan wujud mereka dan menyerang Squidward. Tuan Krabs mencoba menyelamatkannya dengan cepat sambil mengambil barang-barang dari kotak P3K dan dengan aksi-aksi konyol, sebuah lengan suar melesat mengelilingi perahu, mengenai pedal penggerak, dan mendorong perahu itu hingga ke tebing mundur dan menginjak-injak para putri duyung. Tuan Krabs meraih Squidward dan mereka bergegas untuk menyelamatkan SpongeBob. SpongeBob dan Patrick berjalan menuju tantangan berikutnya dan bermain gelembung sabun dengan gembira karena SpongeBob akan menjadi seorang swashbuckler. Flying Dutchman kesal karena Patrick memperlambat rencana mereka dan Bart ingin menghadapinya, tetapi Dutchman mengusulkan rencana yang lebih baik. Dutchman memberitahu SpongeBob bahwa dia harus berhenti bersenang-senang dengan Patrick jika dia benar-benar ingin menjadi seorang swashbuckler, menantangnya untuk melupakan Patrick dan fokus pada misi. SpongeBob mempertimbangkan hal ini dan pergi bersama mereka ke tantangan 2. Bart dan Patrick mengumumkan tantangan 2 dalam pengumuman parodi olahraga sebagai kontes menarik yang akan dihadapi SpongeBob dalam tantangan berikutnya dalam perjalanannya menuju Challenge Cove. Flying Dutchman mendorong SpongeBob untuk menghadapi tantangan ini. SpongeBob tersandung pada robot tepus raksasa yang menyerangnya, tetapi hanya dalam waktu singkat SpongeBob berpikir seperti Mr. Krabs dan berhasil mengalahkan monster rob tepus dengan menghajarnya habis-habisan dan memasukkannya ke dalam ember, sehingga mengatasi tantangan koma 2 dan SpongeBob mencoret keberanian. Flying Dutchman dan SpongeBob sangat gembira dan melanjutkan ke tantangan berikutnya. Kekacauan pun terjadi saat mereka mengatasi serangkaian tantangan di mana SpongeBob mengalahkan berbagai monster dan bajak laut dengan berbagai cara yang konyol dan lucu sambil menampilkan dan mencoret semua elemen swashbuckler. Montase ini menjadi terlalu berlebihan sehingga Paramount sendiri menyela dengan kepala ikan realistis yang berpura-pura menjadi JK Fish-Lips, berpikir bahwa film ini sudah benar-benar melenceng. Dia mencoba memasukkan Sandy Cheeks ke dalam film sebagai bintang besar, tetapi ternyata itu adalah hologram monster ubur-ubur. SpongeBob dan Flying Dutchman mengabaikannya dan melakukan combo rock saat mereka mengalahkan monster kerang raksasa dan semakin dekat ke Challenge Cove. Flying Dutchman dan SpongeBob senang karena mereka semakin dekat untuk membuat SpongeBob menjadi seorang swashbuckler, dan Flying Dutchman mengatakan kepadanya bahwa dia harus tetap fokus dalam perjalanannya, tetapi SpongeBob malah teralihkan perhatiannya dengan bermain gelembung sabun bersama Patrick. SpongeBob hendak bermain gelembung sabun dengan Patrick, tetapi menyadari Flying Dutchman menggeram padanya untuk melanjutkan dan tidak teralihkan perhatiannya. SpongeBob mengatakan kepada Patrick bahwa dia tidak ingin bermain gelembung sabun karena dia harus pergi bersama Flying Dutchman dalam pencarian swashbuckler, yang membuat Patrick sedih dan menangis saat dia pergi. Flying Dutchman berjanji kepada SpongeBob bahwa dia akan menebusnya setelah dia menjadi seorang swashbuckler dan mereka melanjutkan pencarian. Tuan Krabs mengendarai Patty Blaster bersama Squidward dan Gary, tetapi ia memacunya terlalu kencang hingga mengalami kerusakan, menghentikan mereka untuk melanjutkan perjalanan.
Tuan Krabs khawatir tentang SpongeBob karena ia berhalusinasi melihat SpongeBob di kartu identitasnya dan mengira SpongeBob mungkin telah pergi. Tuan Krabs kemudian bergegas mencari cara untuk memperbaiki Patty Blaster. Gary menemukan toko suku cadang mobil di dekatnya yang dapat membantu mereka memperbaikinya. Jadi, Tuan Krabs, Squidward, dan Gary masuk ke dalam toko tersebut. Mereka sedang berbelanja di dalam toko suku cadang mobil saat Tuan Krabs mengambil barang-barang yang dibutuhkan, tetapi meminta oli karena tidak dapat menemukannya. Tepat setelah itu, pintu toko langsung tertutup, mengunci Tuan Krabs, Squidward, dan Gary di dalam. Tuan Krabs dan Squidward mulai panik ketika mereka melihat banyak tulang dan telur di sarang yang tergeletak di sekitar toko. Tiba-tiba, ada makhluk yang mengintai di sekitar mereka, jadi mereka lari. Tetapi saat mereka mencapai pintu keluar, mereka tersandung dan ternyata itu adalah burung camar berkepala 3 yang besar. Squidward dan Gary meminta Tuan Krabs untuk melakukan sesuatu karena burung camar itu menghadap mereka bertiga, tetapi dia lari dan burung camar itu memakan Squidward dan Gary. Tuan Krabs menemukan oli tepat saat melarikan diri tetapi dimakan oleh burung camar itu setelahnya. Barb merasa senang karena Tuan Krabs sudah pergi ketika dia mengintipnya dengan matanya. Dia berjalan pergi sambil tertawa dan melihat Patrick menangis di dekatnya, tetapi Patrick meminta bantuan Barb tentang apa yang harus dilakukan ketika sahabatnya, SpongeBob, mengabaikannya dan tidak mau bermain gelembung lagi. Barb tidak tahu harus menjawab apa, tetapi Patrick menjadi lebih baik saat dia ikut bersamanya. Flying Dutchman mempersiapkan SpongeBob untuk tantangan terakhir yang mengantarkan SpongeBob menjadi seorang swashbuckler. SpongeBob dan Flying Dutchman mengendarai sepeda motor dan melakukan aksi akrobatik melintasi lingkaran api saat mereka menaklukkan tantangan ini. SpongeBob melewati Moxie saat ia akhirnya memperoleh semua elemen sertifikat swashbuckler yang membuat Flying Dutchman bersemangat dan mereka melanjutkan perjalanan menuju Challenge Cove dengan penuh kegembiraan. Flying Dutchman memberitahu SpongeBob bahwa ia harus masuk ke dalam meniup trompet dan kemudian menjadi seorang swashbuckler. SpongeBob senang karena Tuan Krabs akhirnya bisa melihatnya sebagai orang besar dan bahwa ia bisa menaiki roller coaster yang ia takuti di awal film, yang mengejutkan Flying Dutchman karena itu adalah mimpinya. SpongeBob menanyakan mimpi Flying Dutchman dan ia mengatakan ingin bersantai di Santa Monica dengan sinar matahari dan angin sepoi-sepoi. Si Belanda dan SpongeBob hendak melanjutkan perjalanan, tetapi tiba-tiba Tuan Krabs muncul menunggangi burung camar karena burung camar itu alergi terhadap cangkang sehingga ia bisa menaklukkannya. Ia dengan gembira memeriksa SpongeBob dan Squidward serta Gary muncul dari telur burung camar. SpongeBob memberitahu Tuan Krabs bahwa si Belanda membantunya menjadi seorang swashbuckler seperti Krabs, tetapi ia dihadapkan pada kebenaran tentang apa yang terjadi antara dirinya dan si Belanda. Tuan Krabs adalah seorang juru masak di kapal bajak laut yang bermimpi menjadi seorang swashbuckler tetapi dipanggil bayi peniup gelembung. Tuan Krabs sedih karenanya sampai suara terompet si Belanda memanggilnya dan meniupnya. Si Belanda membawanya ke dunia bawah, tetapi Tuan Krabs sangat ketakutan hingga ia melarikan diri dari tempat itu dan kembali ke rumah tanpa pernah menjadi seorang swashbuckler. SpongeBob bertanya tentang sertifikat itu dan Tuan Krabs mengungkapkan bahwa itu adalah menu anak-anak Krusty Krab. SpongeBob merasa kesal dan Tuan Krabs memberitahu SpongeBob bahwa si Belanda sedang menipunya. Tetapi SpongeBob yakin bahwa si Belanda membantunya karena si Belanda meyakinkan SpongeBob bahwa dia telah sampai sejauh ini dan terserah padanya untuk membuktikannya kepada Krabs dengan meniup trompet dan menjadi orang besar dan petualang. SpongeBob, Barb, dan Flying Dutchman berlari masuk ke Challenge Cove dan SpongeBob menginjak alas berbentuk X untuk meniup trompet. Mr. Krabs, Patrick, dan Squidward mencoba menghentikannya, tetapi Dutchman mengunci pintu. Momen itu terjadi ketika SpongeBob meniup trompet dan membalikkan kutukan Dutchman. Mr. Krabs meraih SpongeBob untuk menyelamatkannya, tetapi sudah terlambat. Angin berputar terjadi saat kutukan telah dibalikkan. SpongeBob mengira cahaya hijau itu adalah cahaya swashbuckler, tetapi dikonfirmasi oleh Dutchman dan Krabs bahwa itu bukan
dan wajah SpongeBob berubah dari senyum menjadi kebingungan. Flying Dutchman terperangkap dalam gelembung raksasa dan berubah kembali menjadi bajak laut manusia. Semua orang terkejut dan Squidward lari bersembunyi di dalam telur. Si Belanda senang kutukannya telah dicabut dan mengungkapkan kepada SpongeBob bahwa itu semua bohong, lalu ia ikut menari hornpipe bersamanya. SpongeBob dan Mr. Krabs berubah menjadi replika hantu si Belanda karena mereka menggantikan posisinya dalam kutukan tersebut. Si Belanda memanggilnya Flying Bob Dutch Pants. SpongeBob kesal dan mengatakan kepada si Belanda bahwa ia tidak ingin menjadi orang besar lagi, tetapi si Belanda meremehkannya dan menyuruhnya menghabiskan 500 tahun untuk mendapatkan inang lain untuk menggantikan posisinya dalam kutukan tersebut. Bart mencoba mengikuti keinginan si Belanda, tetapi ia tidak bisa masuk ke dalam gelembung. Si Belanda mengatakan kepadanya bahwa ia tidak membutuhkannya lagi, lalu ia terbang ke permukaan sambil tertawa terbahak-bahak melihat keterkejutan semua orang. SpongeBob dan Mr. Krabs kini dikutuk menjadi hantu selamanya, seperti yang diyakinkan oleh Mr. Krabs. SpongeBob membayangkan dirinya mencatat buku harian tentang dirinya dan Mr. Krabs berlayar di kapal Dutchman sebagai hantu bersama para bajak laut lainnya untuk selamanya yang membuat mereka sedih. SpongeBob, Patrick, dan Mr. Krabs menjadi putus asa dengan kutukan itu, tetapi untungnya Bart menemukan solusi saat dia menunjukkan kepada mereka sesuatu yang tertulis di tulisan kecil buku kesepakatan Dutchman di bawah tanda tangan SpongeBob. Patrick memahaminya dan mengungkapkan bahwa mematahkan tarian hornpipe sebelum matahari terbenam akan membalikan kutukan mereka, tetapi tarian hornpipe itu ada di tangan Dutchman di permukaan. Mr. Krabs mendapat ide dan memanggil burung camar berkepala 3 untuk membawa mereka ke permukaan. Patrick memperingatkan mereka bahwa begitu matahari terbenam, kutukan itu akan permanen. Mr. Krabs dan SpongeBob menunggangi burung camar sampai ke permukaan, sementara Patrick, Bart, dan Gary menjalin ikatan di Challenge Cove. SpongeBob dan Mr. Krabs menaiki burung camar dalam perjalanan mereka ke permukaan saat mereka naik di atas air dan mencoba menemukan si Belanda untuk memecahkan pipa dan membalikan kutukan. Si Belanda berada di Santa Monica sebagai manusia yang sedang berpesta dan bersenang-senang. Dia menari dengan beberapa orang, mendorong seorang gadis yang memakai sepatu roda, berselancar dengan koktail, menusuk bola voli dengan pedang, mencuri es krim seorang anak, menunggang kuda, melakukan atraksi membalik janggut dengan air, dan duduk di bangku mendengarkan musik. Si Belanda tertidur sambil berjemur, sementara Tuan Krabs dan SpongeBob di bawahnya mencoba meraih pipa terompet di dalam tas di bawahnya. Si Belanda segera terbangun saat tas itu digeser oleh SpongeBob dan Tuan Krabs di dalamnya dan menghentikan mereka dengan pedang. Dia mengetahui mereka mencoba mendapatkan pipa itu untuk mematahkan kutukan, jadi dia membawanya ke roller coaster Twisting Totem untuk menggoda SpongeBob agar menaiki roller coaster besar itu untuk mendapatkannya. SpongeBob dan Tuan Krabs mengikuti si Belanda ke roller coaster dan saling mengerutkan kening selama 30 menit sampai tiba waktunya si Belanda menaikinya. SpongeBob dan Tuan Krabs sampai di roller coaster dan menaikinya di bagian belakang sementara mengikuti si Belanda di bagian depan. Hal ini membuat SpongeBob panik karena dia sekarang menaiki roller coaster besar seperti yang ada di Captain Booty Beard sebelumnya. SpongeBob ingin turun dari roller coaster, tetapi Tuan Krabs mengatakan kepadanya bahwa dia perlu memikirkan apa yang akan dia lakukan untuk mendapatkan hornpipe dan mengalahkan Dutchman. SpongeBob menjadi sedih karena berpikir dia hanyalah peniup gelembung, tetapi Tuan Krabs menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia telah membuktikan dirinya sebagai orang yang hebat dengan menjadi dirinya sendiri. Baik hati, penyayang, dan menyenangkan untuk diajak bergaul. Pidato motivasi Tuan Krabs mendorong SpongeBob untuk meniup gelembung agar bisa mendapatkan hornpipe sebelum matahari terbenam. Saat roller coaster melaju ke atas, SpongeBob memanjatnya untuk mencapai Dutchman, tetapi Dutchman mencoba menghentikannya dengan melempar hotdog ke arahnya, menyebabkan SpongeBob jatuh. Untungnya, Tuan Krabs menangkapnya dan mengangkatnya saat mereka tiba di kursi depan di sebelah Dutchman yang memegang hornpipe. SpongeBob mengarahkan gelembung ke hornpipe dan meniupnya untuk meraihnya, tetapi roller coaster sedang melaju ke bawah saat gelembung itu hampir mencapai hornpipe.
Roller coaster meluncur ke bawah di sepanjang jalur sementara Dutchman berteriak saat menaikinya di kursi depan. Tetapi SpongeBob bersenang-senang menaikinya saat roller coaster itu memutarnya ke segala arah, membuat Tuan Krabs terkejut. SpongeBob dan Tuan Krabs bersenang-senang di roller coaster dan Dutchman berteriak saat montase berlanjut dengan janggut dan topi mereka terpisah dan kembali menyatu. Namun, si Belanda memberitahu mereka bahwa sudah terlambat karena matahari akan segera terbenam. Untungnya, SpongeBob melihat gelembung di dekatnya di samping jalan setapak yang akan datang dan menemukan cara untuk memasukkan tarian hornpipe ke dalamnya. SpongeBob menyemangati si Belanda bahwa dia akan menang saat matahari terbenam, membuat si Belanda mengangkat tangannya sebagai tanda kemenangan saat tarian hornpipe yang dipegangnya akhirnya masuk ke dalam gelembung. SpongeBob meniup anak panah dengan busur panah dan menggunakannya untuk membidik dan menembak gelembung tersebut. Anak panah mengenai gelembung dan gelembung itu pecah sementara tarian hornpipe jatuh ke bawah. Matahari terbenam, tetapi sesaat kembali terbit saat tarian hornpipe pecah, mengembalikan kutukan si Belanda dan membuat SpongeBob dan Mr. Krabs kembali normal, yang membuat si Belanda sangat kecewa. Flying Dutchman kembali menjadi hantu di kapal bajak lautnya dan dimarahi oleh Barb karena meninggalkannya bersama kru bajak laut lainnya. Sebagai hukuman, Flying Dutchman dipaksa mencuci piring di kapal bajak laut, menunjukkan kebencian terhadap Bubbles, dan Barb menjadi kapten dan pemimpin kru. Kembali ke Krusty Krab. Setelah semua yang terjadi, Tuan Krabs memberikan sertifikat Big Guy resmi kepada SpongeBob. Untuk menghormati pencapaian ini, Tuan Krabs mengumumkan Krabby Patties dengan harga penuh yang membuat semua orang di sekitarnya gembira. SpongeBob berdiri dan berteriak kepada Patrick karena telah membantunya dalam petualangan ini dan ingin berbagi penghargaan itu dengannya. Patrick menjadi gembira, mematahkan penghargaan itu menjadi 2 dan melompat ke Gary. SpongeBob kemudian berterima kasih kepada Tuan Krabs atas semua ini dan mereka merayakan dengan meniup gelembung sambil berpelukan dengan semua orang di Krusty Krab ikut bergabung dalam pelukan kelompok tersebut. Namun Gary memberi isyarat bahwa ada sesuatu yang hilang karena Squidward terlihat telah memperbaiki Patty Blaster dan pergi ke dunia bawah mengendarainya di sungai beracun dengan semua monster terlihat di dekatnya saat film berakhir.